Saudara dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan yang sangat sehat. Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin men-sharingkan bagaimana membangun jiwa solidaritas, bagaimana membangun semangat peduli kepada orang lain. Nah, sebelum saya melanjutkan sharing saya, baiklah jika Anda like video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda, agar begitu banyak orang mempunyai sikap peduli kepada orang lain. Saudara, suatu hari saya ditanya oleh rekan saya, seorang kepala sekolah, "Pung, bagaimana di sekolahmu membangun sikap peduli pada diri para siswa?" Sebelum saya menyampaikan bagaimana kami membangun sikap peduli, saya menemukan paling tidak ada 4 alasan mengapa sikap peduli ini penting di dalam hidup bermasyarakat. Alasan yang pertama, semua agama mengajarkan agar umatnya mempunyai sikap peduli kepada orang lain. Dan orang lain yang dimaksud adalah sangat jelas mereka yang tergolong, orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan, baik itu secara ekonomi yang disebut orang miskin, maupun secara sosial orang dikucilkan, maupun secara fisik orang yang mempunyai keterbatasan fisik atau keterbatasan mental. Di dalam agama Kristen dan Katolik, Yesus memuji seorang janda yang memberi persembahan walaupun itu kecil. Dikatakan persembahan itu adalah seluruh nafkah hidupnya. Karena itu janda ini sudah memberikan lebih banyak daripada orang lain yang memberikan dari kelebihannya. Di dalam ajaran agama Buddha, kita mengenal istilah yang namanya pindapata. Pindapata itu adalah ritual untuk merayakan bagaimana berderma, dan biasanya diritualkan menjelang Waisak. Di dalam agama Muslim, Nabi Muhammad sangat jelas mengatakan, jika kalian menginginkan hatimu tenang, hatimu lembut, dan segala keinginan baikmu tercapai, maka usaplah kepala anak yatim, berilah mereka makan seperti makanan yang engkau makan. Dan semua agama mengajarkan hal itu, saudara. Lalu yang kedua, secara sosial pun sebenarnya kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Bahkan kita pernah mendengar ungkapan homo sacra res homonym, yang artinya adalah manusia suci itu bagi orang lain. Artinya keberadaan manusia itu selalu untuk orang lain. Kalau Anda ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Maka alasan yang ketiga, kita tahu, kita bisa melihat begitu banyak orang melakukan tindakan-tindakan kebaikan, entah itu berbagi, entah itu memberi, entah itu menyantuni, sebagai tindakan untuk mengurangi rasa dosa, rasa sesal karena tindakan-tindakan masa lalu yang jahat yang dilakukan. Ada sebuah kisah di Yahudi kuno, seorang pendek namanya Zakheus. Dia adalah pemungut pajak dan biasanya mengambil pajak melebihi batas yang seharusnya. Suatu hari dia berjumpa dengan seorang bijak, lalu perjumpaan itu membawa dia dalam sebuah keadaan yang bahagia. Lalu dia mengatakan, siapapun yang saya rugikan akan saya beri ganti 4 kali lipat. Itu adalah alasan yang ketiga. Dan alasan yang keempat, saudara, ada seorang antropolog sekaligus seorang ahli primata dari Inggris yang bernama Jane Goodall. Dia mengatakan demikian, bahwa setiap bencana, termasuk bencana alam dan bencana non-alam seperti pandemi ini, disebabkan karena tindakan manusia yang serakah,
yang tidak mencintai alam dan tidak mencintai binatang, dan akhirnya terjadi ketidakseimbangan. Maka untuk membuat kehidupan ini menjadi harmoni, menjadi seimbang, kita harus melakukan tindakan-tindakan baik. Berbagi, memberi, menyantuni adalah tindakan-tindakan baik. Itu adalah 4 alasan yang saya bisa temukan mengapa bertindak solider, peduli kepada orang lain itu sangat amat baik. Lalu pertanyaannya kan begini, bagaimana lalu kita membangun sikap peduli itu? Karena peduli itu bukan warisan, saudara. Bukan pemberian bakat alami, tetapi dalam pengalaman saya itu adalah sebuah hasil dari proses latihan. Di sekolah kami mendesain beberapa kegiatan. Yang pertama, untuk membangun sikap peduli itu, yang pertama adalah membiasakan setiap hari Jumat itu siswa berkeliling dari kelas ke kelas dengan membawa celengan bambu. Untuk apa? Menggalang dana, dimasukkan ke dalam celengan bambu. Itu yang kita sebut dengan sudong. Jadi dari celengan bambu itu setiap hari Jumat dikumpulkan, dapat berapa, nanti itu akan diberikan. Untuk apa? Berbagi, memberi, atau mensantuni siswa yang mungkin mengalami sakit atau keluarganya mengalami duka cita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setiap 1 tahun, saudara, siswa dan guru itu mempunyai kaleng seperti ini. Kaleng seperti ini. Dana kecil, amal besar. Jadi ini isinya adalah recehan. Nah, recehan seperti ini. Setiap akhir tahun ini dituang dalam celengan bambu, lalu dikumpulkan untuk misi amal kemanusiaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga mempunyai pelajaran budi pekerti dan budaya humanis. Pelajaran budi pekerti dan budaya humanis ini para siswa diajari bukan hanya tata krama, sopan santun, berbakti kepada orang tua, tetapi juga diajarkan bagaimana bertindak welas asih tanpa pamrih. Misalnya nih yang kita adakan mengunjungi panti asuhan, mengunjungi panti wereda. Di sana bukan hanya memberikan makanan atau bingkisan, tetapi bersama dengan mereka melakukan games, permainan-permainan, sehingga share kebahagiaan itu. Dan yang keempat, kita juga kadang mengadakan tindakan berbagi kasih. Yang dimaksud tindakan berbagi kasih ini sangat aksidental. Misalkan pada situasi pandemi seperti sekarang, ini siswa berkumpul menggalang dana untuk memberikan bingkisan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Dan yang kelima, setiap kali ada bencana, kami bersama dengan para siswa menggalang dana untuk mereka yang mengalami bencana. Dari beberapa kegiatan itu yang kita biasakan, kita harapkan itu membentuk cara berpikir setiap siswa bahwa hidup ini menjadi bermakna kalau kita berbagi, kita memberi, kita menyantuni. Tidak ditentukan seberapa besar kita memberi, tetapi ditentukan keikhlasan kita. Karena seperti ini, di dalamnya recehan-recehan kecil, tetapi ketika banyak orang melakukan yang sama, maka itu menjadi besar. Itulah rekan-rekan, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sikap peduli, solider, bukanlah bawaan dari lahir, tetapi hasil dari pelatihan. Dan itu bisa dilatih di rumah dan di sekolah melalui hal-hal yang kecil. Semakin banyak berbagi, hati kita akan semakin tenang. Semakin hati kita tenang, semakin banyak perbuatan baik yang kita berikan, semakin banyak tutur kata positif yang kita sampaikan untuk orang lain. Dengan demikian, kita telah membentuk kehidupan masyarakat menjadi masyarakat yang harmoni.
Itu saja, saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik.